Oke, saya record dulu. Ya, saya ulangi ya, mungkin untuk yang baru datang teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang Sustainable Development Goals. Nanti ada 17 tujuan begitu. Kemudian hubungannya dengan bioteknologi itu apa? Karena kemarin seperti yang sudah disampaikan pada saat kontrak perkuliahan, kalian akan diberikan penugasan berupa pengerjaan proyek hubungannya bioteknologi dalam proyek SDGs gitu ya. Jadi ada 2 proyek yang kemarin sudah disampaikan. Itu yang pertama adalah terkait dengan ketahanan pangan, yang kedua adalah fitoremediasi dalam rangka untuk penyediaan lingkungan yang bersih gitu ya. Nah, oke, kita akan bahas 3 hal mulai dari pengertian, tujuan dan target SDGs sampai dengan hubungannya SDGs dengan bioteknologi. Kontribusinya bioteknologi itu sampai mana sih dalam SDGs itu gitu ya. Oke, kita akan mulai dari pengertian atau understanding SDGs dulu, biar teman-teman ada wawasan. Jadi, historinya atau secara sejarah teman-teman, SDGs itu adalah sebuah hasil dari kesepakatan ya. Jadi tahun 2015 kemarin United Nation atau PBB gitu ya, anggota di PBB itu, negara-negara anggota di PBB itu melaksanakan sebuah konsesi ya, dan mengadakan agenda di tahun 2030 untuk pengembangan berkelanjutan atau biasa disebut dengan the 2030 Agenda for Sustainable Development ya. Nah, jadi tahun 2015 itu pada akhirnya muncullah SDGs itu ya, yang di dalamnya nanti mencakup 17 tujuan atau 17 goals. Nah, pada agenda 2030 ini itu ada blueprint ya, untuk blueprint for peace and prosperity for people and the planet now and into the future ya. Jadi bagaimana menciptakan kedamaian dan kenyamanan untuk tinggal di planet bumi ini bagi semua orang yang ada di bumi ini ya, baik itu sekarang maupun nanti ya, now and future. Nah, kemudian poinnya dari agenda itu adalah 17 Sustainable Development Goals, which are an urgent call for action by all countries ya. Jadi 17 goals ini atau tujuan ini bukan hanya untuk negara yang berkembang saja ya, melainkan untuk seluruh negeri atau seluruh negara-negara yang tentu saja ada di bumi dan mengikuti atau menjadi terpayungi oleh si PBB gitu ya, United Nations. Nah, itu mau negara maju, negara berkembang, semuanya ikut ya. In a global partnership. Ya, jadi seluruh negara-negara itu tadi mereka akan bekerja sama dalam kerangka kerjasama atau kolaborasi global untuk melaksanakan seluruh aksi untuk menyelesaikan goals-goals yang sudah disepakati. Ya, jadi ada banyak sekali strateginya. Nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa berkunjung ke sini sdgs.un.org ya. Ini punyanya United Nations atau punyanya PBB secara langsung. Untuk linknya yang Indonesia saya tadi lupa untuk mengkopikan. Nanti coba saya akan lengkapi. Jadi buku sakunya sekaligus link. Barangkali teman-teman mau baca gitu ya. Kalau SDGs versinya Indonesia dan strateginya, kerangka strategi ke depannya itu seperti apa. Oke, baik. Itu sejarah singkatnya. Jadi diawali dengan agenda yang disepakati pada tahun 2015. Oke. Nah, arah dan rasional dari the 2030 Agenda ya for Sustainable Development itu apa? Jadi agenda ini sebenarnya adalah kesepakatan pembangunan yang intinya adalah mendorong perubahan ya. Mendorong perubahan yang seperti apa? Tentu saja ada pergeseran yang signifikan ya. Jadi bukan hanya pembangunan yang asal-asalan ya dalam segala lini, melainkan pembangunan yang berkelanjutan. Di mana pembangunan berkelanjutan ini pada intinya itu memberlakukan prinsip universal, integrasi dan inklusif. Ya, universal itu for all, integratif itu berarti memiliki rasa
tanggung jawab begitu ya, dan inklusif. Nah, inklusif itu meyakinkan bahwa tidak ada yang terlewat satupun, ya, orangnya maupun aksinya. Jadi ada semboyan yang disebut dengan no one left behind. Tidak ada satupun yang akan ketinggalan. Entah itu yang muda, yang tua, yang bayi, anak-anak, yang laki-laki, perempuan, kemudian yang mereka yang mungkin kurang mampu atau miskin, yang kaya, nggak ada sama sekali. Ya, jadi semuanya sama rata. Ya, oke. Nah, jadi hakikatnya 2030 agenda ini tujuannya adalah 3 yang paling mendasar ya, yaitu untuk people, planet, and prosperity ya. Jadi people itu adalah orang-orangnya, manusia itu sendiri yang apa namanya mendiami bumi gitu. Planet itu adalah tentu saja bumi itu sendiri, dan prosperity adalah kesejahteraan ya. Jadi arah atau tujuan yang pertama itu si agenda sustainable development ini berupaya untuk menghapuskan segala bentuk kemiskinan dan juga ketimpangan. Ya, jadi no poverty, ya, tidak ada poverty, tidak ada ketimpangan di muka bumi ini. Yang kedua, make sure atau ensuring, memastikan semua orang merasakan kesehatan, keadilan dan kesejahteraan. Ya, siapapun itu tanpa terkecuali di benua manapun, ya, di negara manapun, ya, karena kita SDGs ini tidak hanya berfokus di Indonesia, walaupun nanti endingnya setiap negara ya nasional itu punya kebijakan masing-masing. Kemudian objektif yang ketiga atau tujuan yang ketiga yaitu bertindak untuk menyelamatkan planet bumi ya, take action untuk bumi kita ya. Jadi untuk menyelamatkan bumi kita berkaitan dengan climate change, khususnya adalah terkait dengan perubahan iklim ya. Ini sudah tidak bisa ditunda lagi besok karena climate change itu terjadi dan nyata gitu ya. Oke. Nah, ada berapa? Ada 17 teman-teman ya. Tadi kalau kita bicara Sustainable Development Goals dari agenda tadi, itu ada 17. Apa saja? Mungkin nanti kita tidak bisa bahas satu persatu. Teman-teman bisa secara detailnya baca di materi yang disampaikan ya. Yang pertama adalah tanpa kemiskinan. Ya, tanpa kemiskinan atau no poverty. Halo? Halo Bu Yeni, Oke, Assalamualaikum. Bu. Ampun, izin memotong. Ya. Ini ada mahasiswa yang belum di ACC masuk ke link Zoom, tertahan di waiting room, dan untuk slide-nya tidak terlihat Bu Oh, di sebentar Bu. layar. Kok nggak kelihatan ya? Sebentar. PPT-nya nggak muncul di layar Zoom. Oke, baik Bu. Saya coba ya. Ampun Bu Yeni. Ya, makasih Bu. Sebentar, saya coba lagi. Ya. Oh, nggak kelihatan ya kalau saya share screen. Oh, sebentar. Saya ulang lagi ya. Oke, baik. Ya, baik Bu. Saya ulangi, sudah kelihatan screen saya Bu? Atau teman-teman screen saya sudah kelihatan? Sudah Bu, sudah. Oke, Sudah kelihatan Bu Yeni. baik. Saya ulangi ya. Ya. Saya ini dulu. Ya. Oke, sudah kelihatan nggih? Yang waiting list kok nggak kelihatan ya? Tidak dengar suaranya. Iya. Oke, baik. Nah, Baik. Barangkali nanti teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan langsung raise hand ya. Raise hand ataupun teman-teman bisa tuliskan di kolom chat gitu ya. Tapi paling enak sih raise hand ya. Oke. Nah, 17 goals tadi apa saja? Saya ulangi ya. Yang pertama tadi ada tanpa kemiskinan atau no poverty begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tanpa kelaparan atau no hunger ya. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Ini berkaitan dengan kesehatan ya. Kemudian yang keempat adalah pendidikan yang berkualitas. Nah, ini tentu saja di seluruh lini harus masuk begitu ya, goals-goals ini.
Salah satunya adalah di bagian yang paling mendasar yaitu pendidikan. Kemudian yang nomor 5 adalah kesetaraan gender, teman-teman ya. Kesetaraan gender. Kemudian yang ketujuh ada air bersih dan sanitasi yang layak. Nah, ini untuk menciptakan air bersih dan sanitasi ya, yang layak dimanapun. Walaupun mungkin di Indonesia kita cukup mudah untuk mendapatkan akses air bersih ya di beberapa daerah, tapi ternyata juga masih banyak juga yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih ya, misalkan pada saat kekeringan atau di tempat-tempat tertentu ya. Indonesia kemudian di Afrika juga lebih parah begitu ya, sehingga ini sebenarnya perlu menjadi agenda. Kemudian yang ketujuh adalah energi bersih dan terjangkau. Nah, energi bersih ini nanti berkaitan dengan bioenergi ya, kalau kita kaitkan dengan bioteknologi. Kemudian yang kedelapan adalah pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi gitu. Kemudian yang kesembilan itu adalah industri, inovasi dan juga infrastruktur. Nomor 10 ada berkurangnya kesenjangan ya. Kemudian yang 11 ada kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kemudian 12 ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13 ada penanganan perubahan iklim. 14 ada ekosistem lautan. 15 ada ekosistem daratan. Kemudian 16 ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Serta 17 itu ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Ya, ini adalah global partnership gitu. Nah, dari ke-17 ini teman-teman itu tanpa terkecuali ya. Jadi pemangku kepentingan atau elit politik di masing-masing negara gitu, mereka itu memiliki kewajiban untuk bisa melaksanakan 17 tujuan ini dan arah kebijakan serta strateginya di masing-masing negara itu harus ada ya. Jadi PBB sudah punya guide-nya gitu ya, sudah ada panduannya, ini loh 17-nya seperti ini ya. Bahkan nanti sampai dengan targetnya sudah ada, sampai dengan 2030. Maka negara-negara itu juga mereka punya strategi masing-masing. Salah satunya Indonesia. Indonesia itu juga menyusun ya strategi-strategi arah begitu bagaimana bisa mewujudkan SDGs ini sampai dengan tahun 2030. Nah, jadi kalau yang terbaru ini berarti tahun 2025 sampai 2030 itu rancangan kemarin apa namanya data-data dari Bappenas, kemudian juga ESDM itu sangat sangat membantu begitu untuk menentukan arah ya. Ini 10 tahun kalau di Indonesia ya. Oke. Jadi oke, mana ini ya slide selanjutnya. Kok nggak mau. Nah, ya, teman-teman, kita mulai dari yang pertama ya, SDG yang pertama atau goals yang pertama. No poverty atau tanpa kemiskinan. Intinya adalah to end poverty in all its form everywhere ya. Untuk mengentaskan segala bentuk kemiskinan dimanapun ya. Dan siapapun itu gitu, tanpa terkecuali. Nah, jadi ini dari United Nations PBB sudah punya rules-nya ini, target-targetnya ada banyak sekali, silakan nanti teman-teman baca sendiri gitu ya. Nah, kalau yang saya apa namanya wujudkan di sini, ini adalah punyanya Indonesia ya. Punya Indonesia salah satunya adalah bagaimana menghapus kemiskinan. Jadi ini adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Ada standarnya begitu ya, ada berapa sih persentasenya. Jadi nah ini coba kita baca dari tabel di bawah ini dulu ya. Pada tahun 2015 baseline-nya 11,22%. Intervensinya 11,22. Targetnya belum ada karena ini baseline ya. Baru dimulai. Kenapa tahun 2015? Karena tahun 2015 itu adalah awal tadi ya, mulai adanya agenda tadi untuk menyusun SDGs. Kemudian tahun 2019 kerangkanya di Indonesia itu sudah mulai nah ini ya 2019 baseline-nya sudah mencapai 9,64 ya. Jadi ada intervensi sekian. Targetnya itu 8,5 sampai 9,5. Ini masih belum terpenuhi ya.
Kemudian di tahun ini, tahun 2024, baseline-nya 7,53. Di awal 2024 kemarin, kemiskinan nasional itu 7,53. Ya, intervensinya sekian. Targetnya sudah terpenuhi belum? Belum ternyata teman-teman ya. Kita masih lebih tinggi daripada batas yang kita targetkan. Ya, antara 6,5 sampai 7. Nah, di tahun 2030 nanti Indonesia memiliki PR yang cukup besar ini ya. Karena harapannya targetnya adalah antara 4 sampai 4,5% saja. Ya, apakah itu bisa terlaksana? Tentu saja untuk melaksanakan target itu atau mencapai target tersebut secara nasional di Indonesia punya strategi dan arah kebijakan untuk mencapainya ya dari berbagai lini. Karena ini sistemnya bukan hanya sekedar ekonomi saja ya. Nah, tingkat kemiskinan tahun 2030 dengan skenario business as usual. Nah, oke. Business as usual itu mungkin bisa dimaknai sebagai pelaksanaan bisnis untuk rumah-rumah gitu ya, mulai dari UMKM, bahkan mungkin di Indonesia itu skenarionya bisa sampai punya startup yang lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian nah, yang kedua, kita akan masuk ke zero hunger atau tanpa kelaparan. Kalau kita bicara tentang kelaparan, pasti orientasinya itu kan sudah ke makanan gitu ya, teman-teman ya. Jadi, coba saya tanya nih ya, teman-teman di sini barangkali ada yang belum makan siang? Halo, sudah makan siang semua teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semuanya sudah ya, berarti sudah zero hunger ya saat ini ya? Sudah tidak merasakan kelaparan ya? Sudah nggak lapar ya? Iya, Bu. Oke, Iya, ya Bu. alhamdulillah di kelas ini mungkin tidak ada yang merasakan kelaparan ya. Tapi di sebagian wilayah yang lain, entah itu baik itu di Indonesia maupun itu di luar negeri, ya, itu masih banyak orang-orang yang mereka itu merasakan kelaparan, ya. Jadi inilah yang diinisiasi oleh PBB bagaimana seluruh umat manusia itu bisa mengakhiri yang namanya kelaparan gitu ya, starving. Entah itu karena kemiskinannya atau memang kondisi geografis di sana yang tidak memungkinkan sehingga jumlah makanan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan nasional gitu ya. Itu definisi dari kelaparan yang harus dientaskan. Nah, kalau yang di bawah ini adalah miliknya Indonesia, prevalensinya ketidakcukupan konsumsi pangan. Nah, jadi walaupun negara kita itu negara agraris, ya tentu saja kita tidak bisa memungkiri bahwa masih banyak penduduk Indonesia itu sendiri yang mengalami kelaparan, bahkan banyak penyakit yang muncul akibat itu ya, stunting ya, kemudian busung lapar, bahkan itu kalau pada anak-anak, bahkan pada dewasa pun juga ada ya, malnutrisi dan beragam penyakit yang lain. Dan itu fakta di lapangan dan ada gitu ya. Jadi kelaparan itu pun Indonesia juga masih menjadi PR. Oke. Nah, prevalensinya ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2030 dengan skenario yang ada. Nah, ini berdasarkan data dari Susenas BPS ya. Jadi pengennya kalau sekarang kita lihat di tahun 2024, nah ini ya, sekitar 5,8 angkanya. Pengennya nanti 2030 itu turun gitu kan di angka 4,9 ya. Dengan beragam intervensi atau beragam kebijakan, entah itu dengan penambahan lahan pertanian, impor pangan gitu kan, kemudian eh, pemberian bantuan-bantuan sosial, kemudian juga mungkin dengan cara pemerintah itu pemerataan pangan gitu ya, lumbung pangan. Kemudian kalau dari sisi bioteknologi ya menambah jumlah hasil panen dengan intervensi apa namanya ke beragam jenis pangan ya. Jadi pangan pokoknya divariasikan, kemudian penambahan gizi dengan cara biofortifikasi misalkan, kemudian pemuliaan tanaman khususnya adalah tanaman pangan gitu ya. Dan beragam cara yang dilakukan. Nah, nanti teman-teman selain daripada ini saya juga akan upload lagi satu materi berkaitan dengan SDGs dan arahnya punya Indonesia ya. Silakan nanti bisa dibaca.
Oke. Nah, ini adalah arah kebijakan dari Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini tahun 2025 sampai dengan 2030. Strateginya apa? Ada banyak sekali. Mulai dari perbaikan sistem jaminan pemenuhan pangan pokok gitu kan. Kemudian penyediaan bahan pangan utamanya dari produksi dalam negeri. Nah, walaupun saat ini produksi dalam negeri itu masih masih kurang ya. Kemudian masih banyak cara untuk impor pangan, khususnya adalah pangan pokok gitu, entah itu beras, jagung, dan beragam jenis pangan lainnya. Kemudian efisiensi distribusi dan stabilisasi harga pangan. Nah, ini PR pemerintah sekali karena dengan adanya distribusi yang merata, otomatis seluruh penduduk di Indonesia itu akan mendapatkan akses terhadap pangan, ya. Entah itu mereka itu ada di pelosok atau bahkan mungkin di daerah-daerah yang mereka itu terkena bencana. Harus ada distribusi atau logistik ya, dan menstabilkan harga pangan. Nah, barangkali kalau kita di Jawa itu harga pangannya masih cenderung murah. Kita tahu kalau, di Kalimantan mungkin atau di pulau-pulau lain misalkan Papua, itu harga pangan itu sangat tinggi gitu ya. Karena apa ya tadi, karena logistiknya itu sedikit dan biaya untuk ke sana ya distribusinya itu sangat mahal. Ya, sehingga harga pangannya itu tidak tidak semurah kalau ada di Jawa gitu ya. Kemudian peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan dan gizi. Nah, ini nanti jadi PR-nya si bioteknologi ya terkait dengan pangan. Kemudian sistem kewaspadaan pangan dan gizi termasuk pertimbangan kondisi regional dan global. Ini terkait dengan pertanian nanti ya. Kemudian sistem keberlanjutan pangan. Nah, ini bagaimana pemerintah bersama dengan badan-badan yang terkait begitu itu bisa mengadakan yang namanya pangan itu apa ya istilahnya ketahanan pangan nasional. Jadi mungkin kalau sekarang ada agenda untuk pembukaan lahan yang sangat besar itu kemarin di daerah Kalimantan begitu untuk mengembangkan pangan di sana dan itu menjadi konsumsi nasional nanti. Nah, itu harapannya ketahanan pangan itu yang seperti itu ya. Bukan hanya sekedar membuka lahan tapi juga bagaimana lahan itu nanti bisa menghasilkan pangan yang memiliki nilai, ya, baik itu gizinya maupun secara ekonomis, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ya. Yang ketiga tadi adalah good health and well-being, ya. Kehidupan sehat dan sejahtera. Kalau kita bicara tentang kesehatan dan juga kesejahteraan atau well-being itu, maka tujuan yang ketiga ini adalah menjamin seluruh warga negara atau penduduk begitu menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang di segala usia ya. Jadi tanpa terkecuali mulai dari bayi baru lahir, balita, anak-anak, remaja, dewasa bahkan sampai eh, apa namanya? Lansia gitu ya. Nah, ini adalah data berdasarkan BPS ya yang saya kutip dari arah kebijakannya SDGs Indonesia. Ternyata ini adalah angka-angka kematian ya, mulai dari angka kematian ibu, angka kematian balita, kemudian angka kematian anak. Ya. Coba kita lihat tahun yang lalu mulai dari 2015, kemudian 2024, 2030. Nah, ini baseline itu kan senantiasa menjadi turun ya karena sudah ada intervensi. Intervensi itu apa? Upaya dari pemerintah untuk menurunkan angka kematian dengan beragam cara, tentu saja ya. Ya, misalkan angka kematian pada ibu itu misalkan karena melahirkan atau pasca melahirkan misalkan itu ditekan dengan cara apa? Ya tambah metodenya ya. Kemudian menambah gizinya pada ibu, metode untuk melahirkannya diperbaiki dan segala macam. Nah, intervensi itu ternyata kemudian menurunkan angka kematian pada ibu ya. Ini per 100.000 kelahiran. Ya. Kemudian angka kematian balita. Ini juga menurun ya kematiannya. Jadi dari 34 sekarang tahun 2024 menjadi 28,2. Ini persen ya. Oke. Kemudian ini pada anak per 1.000 kelahiran hidup. Jadi
dari anak-anak yang mereka itu lahir dan hidup gitu ya. Usianya tidak disebutkan. Nah, ternyata ini juga ada penurunan. Karena apa? Karena pada setiap kondisi ini ya eh, mortalitas di beragam usia ini ada intervensi dari pemerintah. Mungkin kalau pada balita dan anak-anak itu dengan menambah gizi ya. Sekarang sudah bagus ini pemerintah itu memperhatikan sekali terkait dengan stunting. Jadi pada ibu hamil menyusui, kemudian pada anak-anak ya dari bayi sampai dengan balita itu mereka diberi asupan makanan yang bagus. Tapi kembali lagi itu per daerah juga mungkin realisasinya akan berbeda-beda ya tergantung dari strategi dan apa namanya implementasi atau realisasi di wilayah masing-masing. Misalkan dengan pemberian gizi seimbang. Jadi mereka itu diberikan gizi baik itu dari makanan pokoknya, kemudian asupan gizi yang lain gitu ya. Dan itu gratis dari pemerintah ya. Jadi ada pendampingan dari puskesmas. Nah, ini mungkin teman-teman bisa cari tahu nanti ya ke tetangga sekitar ataupun mungkin ke puskesmas, ternyata ada program itu. Ya. Kadang-kadang setiap daerah mungkin akan berbeda realisasinya. Ya. Entah itu makanannya makanan mentah ataupun sudah dalam bentuk yang lain gitu ya, makanan siap saji, ya itu saya pun juga tidak tahu kalau di daerah teman-teman ya. Oke. Kemudian, nah ini adalah arah strateginya kalau di Indonesia secara nasional ya. Jadi mulai dari tahun 2025 sampai dengan 2030 tadi arah kebijakannya adalah memperkuat akses dan mutu layanan kesehatan di seluruh wilayah tanpa terkecuali. Ya. Karena kita tahu Indonesia itu kan terdiri dari ribuan pulau gitu ya, masih banyak daerah yang pelosok begitu yang aksesnya terhadap layanan kesehatan itu masih kesulitan gitu ya. Jadi arah kebijakannya peningkatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Nah, meliputi upaya promosi kesehatan, pencegahan, kemudian ada diagnosa, penanganan penyakit, sampai dengan pelayanan paliatif. Kemudian yang kedua, peningkatan produksi obat dan alat kesehatan. Nah, obat-obatan sekarang farmasi di Indonesia di apa namanya istilahnya ditingkatkan gitu ya sehingga bagaimana produksi obat itu bisa meningkat. Sebentar, ada yang belum masuk ya. Oke. Bukan hanya obat-obatan, tapi juga alat medis ya. Alat medis yang ada di dalam negeri untuk meningkatkan akses pada produk farmasi dan alkes yang berkualitas. Sehingga kita usahakan untuk tidak terlalu banyak untuk impor gitu ya. Ya walaupun masih banyak sekali jenis obat-obatan dan alat kesehatan yang mungkin kita tidak dan belum bisa memproduksi sendiri. Tapi upayanya ke sana ya. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan ini mungkin tidak semua ya teman-teman. Ini kita cuplik saja dari 17 SDGs itu yang sesuai nanti eh, bahasanya dengan bioteknologi gitu ya. Sehingga mungkin tidak bisa semua disampaikan secara detailnya teman-teman silakan nanti membaca di bahan ajarnya. Ya. Oke, ini yang keenam adalah clean water and sanitation. Clean water itu adalah air bersih dan juga sanitasi yang layak. Ya. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan dan manajemen air serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semuanya. Ya, jadi eh, ya entah itu penyediaan air bersih itu kan beragam ya bentuknya ya. Pengelolaannya di Indonesia sekarang mungkin air bersih kita dapatnya dari PDAM gitu ya. Bukan tidak mungkin ada lembaga-lembaga swasta yang turut serta di situ. Bukan hanya sekedar eh, yang dikonsumsi itu dari PDAM saja. Seperti misalkan kita konsumsi air minum itu kan air yang siap konsumsi ya air minum itu biasanya kan kita masih beli gitu ya dalam bentuk galon ataupun dalam bentuk apa namanya air mineral botol gitu kan itu harganya cukup tinggi. Nah bisa tidak ini PR-nya pemerintah untuk menciptakan apa namanya lingkungan yang gampang untuk mendapatkan air bersih ini ya entah itu dari air tanah maupun
penyediaannya yang terdistribusi dengan merata gitu ya. Oke, nah ini persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak. Ternyata belum seluruh rumah di Indonesia itu punya akses terhadap air minum yang layak, teman-teman ya. Dan kita patut bersyukur begitu. Mungkin di daerah kita karena kota gitu, itu relatif lebih mudah ya untuk mendapatkan air minum yang layak. Tapi kalau misalkan seperti di daerah pegunungan ataupun mereka itu maaf, mungkin masih di desa yang mungkin tidak masuk akses PAM gitu ya atau PDAM, itu mungkin juga belum belum, memungkinkan untuk mendapatkan akses air bersih yang gampang gitu ya. Dan di tahun 2024 ini berdasarkan data ada 99,54, hampir 100% ya sudah punya. Tetapi harapannya ke depan ya 100% sudah gampang untuk dapat air minum yang layak ya, sumber airnya. Tidak jauh dan mereka bisa merasakan yang sama seperti kita yang ada di daerah perkotaan. Kemudian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak, aman, dan sistem sumber air perpipaan. Nah, air pipa itu ya paralon, entah itu dari sumber mata air gunung ataupun dari PDAM ya. Ini harapannya meningkat di tahun 2030 hampir mencapai 100% ya. Nah, bagaimana caranya kebijakannya itu dengan penurunan layanan air bukan penerimaan dan kapasitas tunggu dan sistem penyediaan air. Nah, ini PR-nya ya dari pemerintah ya. Baik itu PDAM ataupun nanti akan bekerja sama dengan swasta. Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur untuk sistem sumber air minum. Nah, sumber air minum itu kan juga ada perpipaannya ya. Perpipaan, kalau bocor bagaimana dan infrastrukturnya. Ini harapannya bisa lebih baik ya. Kemudian pelaksanaan rencana pengamanan air untuk meningkatkan akses terhadap air minum aman melalui keran. Nah, ini di Indonesia belum banyak akses air minum yang langsung tap water. Jadi kalau kalau di barat itu hampir di setiap taman atau tempat-tempat umum ya, fasilitas umum itu ada tap water. Jadi tinggal tap gitu dari keran itu bisa langsung diminum. Kalau di kita mungkin belum terbiasa ya. Karena apa? Kita belum percaya gitu ketika ngetap si air itu apakah ini sudah benar-benar layak minum atau belum. Jangan-jangan masih banyak salmonellanya gitu ya, bikin bikin diare nanti gitu ya. Jadi itu juga PR. Oke, next kita ke SDGs atau tujuan yang ketujuh ya. Ada affordable and clean energy. Energi bersih dan terjangkau. Tujuannya adalah menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua ya. Jadi clean energy itu ya harapannya untuk mengatasi climate change ya. Bukan sekedar menggunakan basisnya adalah minyak atau bahan bakar fosil begitu, tapi bisa memanfaatkan sumber daya alam yang lain untuk dijadikan sebagai sumber energi bersih dan terbarukan dan terjangkau ya. Energi bersih itu apa ya? Energi bersih itu bisa dari biofuel gitu kan. Eh, Misalkan biosolar gitu ya. Sekarang sudah cukup banyak ini ya, biosolar itu yang dijual. Kemudian misalkan dari hasil apa namanya? Solar cell ya, solar cell. Walaupun di Indonesia kebijakannya solar cell ini juga masih setengah-setengah ya. Jadi banyak yang memanfaatkan tapi ranah kebijakannya dari pemerintah itu masih setengah-setengah antara mendukung dan tidak gitu ya. Masih banyak penggunaan di energi yang kotor. Seperti apa? Ya seperti dari hasil tadi pembakaran bahan bakar fosil ya yang kita sebut selama ini adalah BBM. Untuk biofuel itu masih masih minim sekali kalau di Indonesia ya. Oke.
Nah, bagaimana arah kebijakannya? Ternyata next itu kita akan diarahkan untuk penguatan pengembangan smart grid system ya. Kemudian juga pembangunan EBT, kemudian pembangkit listrik tenaga EBT gitu ya. Kemudian juga menggunakan tenaga nuklir. Ya, ini harapannya di Indonesia bisa sampai ke sana. Tetapi masih dalam tahap apa ya? Istilahnya yang nuklir ini masih jadi perdebatan ya, polemik begitu antara plus dan minusnya. Sebenarnya kemarin sudah hampir ada, tapi banyak yang menolak gitu ya, karena dianggap kalau nuklir itu berbahaya nanti bla 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 seperti yang di Jepang kemarin kalau kena tsunami bagaimana gitu ya. Karena di Indonesia sendiri kan kita sering terjadi gempa bumi. Nanti kalau bocor bagaimana gitu ya. Penanganannya itu yang masih menjadi PR karena sumber daya manusianya di kita belum semampu itu ya terkait dengan PLTN ya. Walaupun sebenarnya di Indonesia itu juga banyak pembangkit listrik tenaga yang lain yang bersih juga ya selain daripada yang pembangkit listrik menggunakan apa namanya batu bara. Tapi paling banyak itu masih masih berfokus pada batu bara. Ya batu bara tadi kan dari fosil gitu yang istilahnya kotor ya. Oke, baik. Eh Kemudian kita akan masuk ke yang ketiga, teman-teman. Kita akan hubungkan si SDGs ini tadi. Saya bahasnya tadi hanya beberapa ya, yang kita akan hubungkan dengan bioteknologi. Bagaimana sih kontribusi bioteknologi ya? Bioteknologi itu dalam rangka untuk mencapai si tujuan-tujuan si SDGs ini ya. Coba kita akan lihat satu persatu. Nah, jadi kalau kita apa namanya petakan satu persatu sebenarnya dari ke-17 itu hampir ke semuanya bisa kok masuk ranah bioteknologi itu bisa masuk ke ranah ke-17-nya ya. Walaupun mungkin tidak semua 17 tapi masih nyasarnya itu masih memungkinkan gitu ya ke semuanya. Ya, kita akan lihat. Jadi kenapa bioteknologi? Karena bioteknologi itu memiliki solusi inovatif ya. Jadi kontribusi dari bioteknologi itu kan teknologi yang apalagi yang mutakhir sekarang, itu diharapkan bisa menjadi solusi untuk mencapai SDGs. Ya, coba saya tanya nih teman-teman ya yang aktif di Zoom ini, saya pengen tahu. Kira-kira ada yang masih ingat nggak bioteknologi itu definisinya apa kemarin? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Yang seperti apa sih bioteknologi itu? Sebelum kita masuk ke kontribusinya di SDGs, teman-teman harus masih ingat gitu ya, seperti apa sih bioteknologi itu? Ada yang masih ingat? Coba saya tanya, ini ada Mas Ade Saputra, hadir? Ada Mas Ade? Hadir, Bu. Oke, Mas Ade. Coba saya pengen Nggih. tahu, Mas. Bioteknologi itu yang seperti apa, Mas? Bioteknologi ya, Bu. Ya. Mungkin dari pandangan saya sendiri sih, terkait juga pertemuan sebelum-sebelumnya, Hmm, bioteknologi sendiri adalah ilmu dan teknologi hmm, yang mempelajari dan menerapkan, baik memanfaatkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan manusia ke depannya. Jadi bioteknologi sendiri menurut saya pemanfaatannya juga masing-masing ya Bu, karena hmm, bioteknologi sendiri juga terbagi menjadi dua, yang konvensional sama modern. yap. Hmm, Untuk bioteknologi konvensional sendiri mungkin tidak semerepotkan bioteknologi modern, karena bioteknologi modern sudah perubahan genetik ya, sampai hmm, memodifikasi hmm, memodifikasi gen dan lain-lain. Contohnya kayak apa? Bayi tabung, terus contohnya kayak tes PCR kayak pas kemarin hmm, COVID ya kan. Nah, hmm, hmm, cuman kalau yang konvensional kan masih kayak yang pembuatan tempe, terus yang mudah-mudah lah bahasanya. hmm, Cuman hmm, memang bioteknologi sendiri itu pemanfaatannya bisa tergantung
mungkin jika dikaitkan dengan ini nanti ada yang namanya SDGs ya Bu, mungkin bisa ke ranahnya masing-masing sih Bu, karena ada 17 kalau nggak salah SDGs Ya, ya Bu. ya Ngoten ada sih Bu, kalau 17. menurut pandangan saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ade ya. Oke, biar nggak ngantuk, coba yang lain bisa memberikan pendapat bioteknologi itu seperti apa sih? Dari pertemuan yang pertama dan kedua kemarin ya. Teman-teman kan waktu itu yang pertemuan pertama kita juga nge-zoom definisi yang paling sederhana dari bioteknologi. Bio, tekno, dan logi gitu ya, atau logos. Coba yang lain silakan, barangkali. Silakan. Ada Mbak Alfi. Kalau tadi dari UPS, sekarang kita dari IFET. Mbak Alfi. Silakan Mbak Alfi. Halo? Halo Mbak Alfi? Halo Bu. Ya, silakan. Bioteknologi itu yang seperti apa? Diambil dari kata perkatanya itu bioteknologi sendiri terdiri dari 3 kata. Kalau bio sendiri itu merupakan agen hayati yang digunakan untuk proses produksi barang atau jasa begitu. Kalau tekno itu teknik atau rekayasa, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan rancang bangun, misalnya bioreaktor. Kalau logi merupakan ilmu, di mana ilmu itu yang mencakup biologi, kimia, fisika, matematika, dan sebagainya. Jadi bioteknologi seluruh teknik untuk memanfaatkan proses biologi dengan menggunakan agen hayati untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Begitu. Berarti ada agen hayati ya. Ada agen hayatinya, jangan lupa ya. Ada agen hayati, kemudian ada penggunaan teknologi ya. Kalau yang paling sederhana atau konvensional kemarin itu kan menghadirkan ya namanya mikroba gitu kan. Ya, itu untuk mengubah substrat. Nah, hasilnya biasanya adalah produk pangan gitu kan dengan teknik fermentasi. Sekarang sudah tidak hanya sekedar mikroba, tapi kita sudah sampai ke bahkan tatarannya adalah DNA dan gen ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alfi. Nah, sekarang pertanyaannya dari saya untuk kita diskusikan bersama-sama. Teman-teman, seperti apa sih SDGs itu bisa dicapai dengan bioteknologi? Ya, kalau dari beberapa jenis SDGs atau beberapa tujuan tadi yang sudah saya utarakan tadi, kira-kira akan seperti apa sih ya bioteknologi itu berperan di dalam SDGs? Yuk kita pikirkan kembali dan ini berkaitan juga dengan proyek Anda nanti ya. Silakan, ada yang mau berpendapat? Silakan Resen. Halo, ada? Coba ini ada Mbak Laura, ada Mbak Laura? Halo, Mbak Laura? Halo, Mbak Laura? Oke, yang lainnya kita ke Mbak Kiki Novita. Oh, oke, nggak bisa ya. Baik, karena ini kita record, nanti teman-teman yang mungkin hari ini tidak bisa bergabung, semoga bisa bisa lihat tayangan videonya nanti ya. Oke, yang lainnya ada Mbak Kiki?
Halo Mbak Kiki, bisa di-on-kan mic-nya? Ini Bu, Ya, ini Bu, mohon maaf karena di sini hujannya deras jadi suaranya agak tersendat-sendat. ya. Bisa dijawab pertanyaan saya? Ya, pertanyaannya adalah kira-kira seperti apa kontribusi bioteknologi di SDGs ya, dari beberapa jenis SDGs tadi. Halo? Halo Mbak Kiki? Oke, coba kita skip ya ke yang lain coba. Yang lain saya pengen dengar suaranya dari Mbak Siva Sabila mungkin? Ada Mbak Siva Iya, Bu. Sabila? Ya, Iya, silakan ada. Mbak. Kalau menurut saya sendiri, bioteknologi sangat berperan untuk SDGs ya, Bu. Terus Mm-mm, SDGs poin kedua, mm-mm. ya itu ada penanganan kelaparan. Ya, betul, betul. Tanpa kelaparan. Ya, tanpa kelaparan. Nah, itu salah satunya bisa melalui teknologi aquaponik. Mm-mm. Ya, Apa? kan? Sebentar, Apa? Teknologinya apa? Aquaponik. Oh, aquaponik. Oke. Itu kan mendukung pertanian di era modern sekarang ya. Mm-mm. Oke. Aquaponik itu yang seperti apa sih? Sudah pernah melakukan aquaponik? Aquaponik itu, nah ya. Jadi aquaponik itu kan penggabungan dari dua budidaya ya, Bu. Budidaya perairan Mm-mm. sama budidaya hidroponik. Ya. Hmm. Contohnya Jadi, tanaman apa nih yang bisa ditanam? Tanaman pangan yang bisa oh ya, ditanam dengan aquaponik. iya. Iya, dari aquaponik sendiri itu yang bisa ditanamkan ada sayuran kung, ada juga pokcoy. Ya, Mm-mm. terus bisa juga sawi kayak gitu. Mm-mm. Oke, baik. Ya, boleh. Ya, ya walaupun itu nanti konsensinya masih kalau mau ke bioteknologi modern agak belum kurang ya, karena itu lebih ke metodologinya atau metode atau tekniknya ya. Kalau Iya, bioteknologi kita nanti ke pemulihan tanaman gitu ya, sampai ke Oh kalau iya, yang bioteknologi modern. Ya, tidak apa-apa, nggak apa-apa Mbak. Itu kan apa namanya pendapat ya. Baik, terima iya. kasih Mbak. Iya, Selanjutnya sama. ada yang lain? Satu orang lagi yuk. Dari Ivet siapa nih ya? Sebentar tadi. Oh, Mbak Anggun. Silakan Mbak Anggun. Anggun saya, Bu. Oh, bukan, Anggun Salsabila. Maaf, Anggun Salsabila. Tapi kalau Mbak Anggun Maiulum juga nggak apa-apa, silakan. Izin masuk, Bu, Ya, untuk silakan. SDGs berhubungan dengan bioteknologi itu. Mm-mm, Poin ketiga yaitu tentang kehidupan sehat. mm-mm, Kan mm-mm, bioteknologi konvensional yang membuat tempe, tahu, keju, kecap itu kan ada banyak vitaminnya. Jadi bisa mm-mm. buat tubuh kita sehat ya begitu. Oh gitu. Oke. Ya, bisa tapi sedikit kurang tepat ya. Sasarannya kalau itu lebih ke pangan ya, untuk penyediaan pangan kan. Kalau yang kesehatan apa coba yang lebih tepat, Mbak? Bioteknologi di bidang kesehatan medis. Pembuatan vaksin, Bu, Ya, begitu. pembuatan vaksin ya. Di bidang farmasi itu banyak sekali ya, antibodi, kemudian vaksin gitu ya. Itu eh, memang hasil dari bioteknologi dalam rangka tadi untuk menciptakan kesehatan dan kesejahteraan untuk semua, kan gitu ya. Ya, jadi terima kasih nih teman-teman tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, kita kembali ke hmm, presentasi ya, dari mana tadi? Hmm,
Oh ini. Ya, oke. Sudah kelihatan PPT saya? Terlihat, Bu. Oke, ya. Jadi sebenarnya kontribusi bioteknologi ini cukup luas sekali ya kalau kita bisa lihat karena banyak banyak bidang begitu di SDGs ini yang bisa terwakili dan bisa dimasuki oleh si bioteknologi. Contohnya SDG yang kedua atau tujuan yang kedua tadi ada no hunger ya, tanpa kelaparan. Dalam bidang pertanian gitu ya, pertanian itu kan endingnya adalah untuk ketahanan pangan ya. Maka ketahanan pangan itu juga akan akan dicapai ketika bioteknologi itu bisa masuk. Misalkan meningkatkan produktivitas tanaman, kemudian juga pangannya itu ditambah kadar gizinya dengan cara misalkan biofortifikasi gitu ya. Kemudian pemulihaan tanaman, biar tanaman itu misalkan tahan hama, tahan kekeringan, ya, tahan beragam musim. Nah, itu kan di bidang pertanian. Tapi endingnya adalah ke tanaman pangan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Ya, maka ini SDG yang kedua. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga tadi ada kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan, ya farmasi, kemudian kedokteran, tentu saja ini bioteknologi masuk sekali. Ada banyak hal nanti di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Kita akan bahas tentang bioteknologi di bidang kesehatan, ya farmasi dan kedokteran. Salah satunya adalah kemarin kita sama-sama sudah divaksin ya. Di sini ada yang belum vaksin kemarin saat COVID. Sudah vaksin berapa kali teman-teman? Ada yang tidak sama sekali divaksin? Halo? Kalian apakah sudah mendukung untuk pencapaian SDGs atau SDG yang ketiga ini? Goals yang ketiga? Halo? Kok pada diam semua ya ini ya? Pada divaksin kemarin? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah semua ya? Sudah ya? Ada yang belum? Sama sekali Mas. Siapa yang tadi yang belum ya? Saya, Bu. Mas siapa? Bentar. Saya stop share. Ini menarik nih. Mas siapa nih? Leksi, Bu. Oh, Mas Lesi. Mas Lesi kenapa tidak divaksin, Mas? Sempat kena COVID nggak kemarin? Tidak kena. Tidak kena ya? Ya, Sama sekali. ya kemarin tidak kena, jadi saya takut vaksin juga. Oh, takut divaksin dan memang tidak kena ya. Ini luar biasa ya. Tapi Ya. kalau kita mengikuti anjuran pemerintah kan memang seharusnya kita vaksin gitu ya. Tapi ketahanan tubuh orang memang berbeda-beda. Oke, baik. Nah ini terkait dengan vaksin kemarin waktu kita COVID begitu kan, vaksin itu kan sebenarnya memasukkan virus yang sudah dilemahkan ya, biar kita itu resisten, memiliki resistensi di dalam tubuh kita. Nah, bioteknologi itu kan ranahnya ya di situ, ya pengembangan vaksin yang berbagai macam kemarin di saat COVID itu ada Moderna, Pfizer gitu ya. Itu dalam rangka untuk mencapai SDG atau tujuan yang ketiga ini ya. Kemudian mungkin nanti ada terapi gen, sekarang beragam terapi untuk beragam penyakit ya. Salah satunya ada penyakit kanker gitu ya, kemudian ada antibodi monoklonal, kemudian ada sel punca atau stem cell, dan masih beragam teknik ataupun cara yang itu muncul di bidang kesehatan ya. Obat-obatan juga ya, obat mana yang ini kira-kira bagus, kemudian eh, untuk menyehatkan orang itu yang seperti apa. Bukan hanya obat-obatan vaksin saja ya, mungkin bisa sampai ke vitamin, kemudian juga suplemen gitu ya. Kemudian yang SDG atau tujuan yang keenam adalah penyediaan air bersih dan sanitasi. Nah, ini masuknya ke bioteknologi lingkungan. Misalkan bagaimana si bioteknologi itu bisa menciptakan air bersih dengan teknik apa? Misalkan yang mungkin kalian nanti akan lakukan adalah fitoremediasi ya. Fitoremediasi itu adalah menggunakan agen tanaman, fito itu kan tanaman atau tumbuhan untuk meremediasi, untuk membersihkan. Membersihkan apa? Lingkungan perairan ya. Dengan bantuan agen tumbuhan.
Membersihkan apa? Ya, misalkan dari eh, adanya kandungan logam berat yang ada di suatu perairan misalkan ya. Jadi itu dengan fitoremediasi. Atau mungkin nanti ada teknik bioremediasi yang lain, misalkan untuk membersihkan tumpahan minyak di laut ya, itu adalah teknik bioremediasi. Atau eh, logam berat yang ada di suatu lingkungan lingkungan darat ya, tanah begitu, itu juga ada teknik-tekniknya. Nah, kalau kita fokusnya ke air bersih, maka bagaimana air itu nanti layak untuk dikonsumsi ya. Berarti dari agen fisiknya tidak ada, agen biologisnya sudah tidak ada, misalkan mikroba-mikrobanya dan agen kimiawinya yang berbahaya ya atau beracun itu juga sudah tidak ada. Nah, itu namanya air bersih. Sanitasi itu ya misalkan pembuangan begitu ya. Sehingga kita jelas nih kira-kira kalau nanti kita itu apa namanya punya sanitasi yang layak di perumahan ya tentu saja ini juga bisa mendukung tersedia air bersih. Jangan sampai misalkan kita itu punya septic tank di sini kemudian berjaraknya cuma kurang lebih 2 meter itu ternyata di situ sumur ya. Sudah di situ septic tank itu penuh dengan bakteri begitu kan E. coli, sampingnya sumur. Nah, ini ternyata kita belum paham dengan bioteknologi lingkungan ya. Kita air bersihnya akan tercemar gitu ya. Nah, di situ ada eh, proses untuk menciptakan atau apa ya istilahnya bukan menciptakan, tapi menyediakan air bersih dan sanitasi. Oke, ini masuknya ke ranah bioteknologi lingkungan. Nanti kita bahas kemudian ya. Kemudian SDG yang ketujuh yaitu tujuan untuk mencapai energi bersih dan terbarukan. Seperti yang saya sampaikan tadi ada biofuel ya. Biofuel itu adalah energi yang dari bio gitu ya. Yang tentu saja kalau itu dari bio harapannya adalah bisa diproduksi di kemudian hari. Bisa apa namanya? Mengurangi emisi gas rumah kaca gitu ya. Karena apa? Lebih bersih ya. Seperti contohnya biosolar gitu kan. Oh, sebentar. Ya. Kemudian menggunakan apa namanya sumber-sumber energi yang lebih baru gitu ya. Mungkin kalau teman-teman nanti kita akan bicara tentang ranah energi, nanti kita akan bicara tentang misalkan energi bisa nggak dibuatnya dari sampah begitu ya, biogas misalkan, bioetanol misalkan ya. Itu adalah sumber apa namanya, biomasa yang melimpah di Indonesia, tapi belum termanfaatkan ya. Bagaimana itu bisa dikemas, kemudian bisa menciptakan energi bersih dan bisa kita peroleh secara terus-menerus ya. Karena kalau kita kecanduan dengan energi dari fosil begitu ya, yang kita sebut dengan BBM saat ini, itu lama-kelamaan kan akan habis. Dan lagi dari si BBM itu ternyata hasilnya menciptakan gas rumah kaca yang kontaminannya itu sangat tinggi gitu ya, kotor gitu ya, CO2. Oke, kemudian kita akan lanjutkan. Nah, kalau kita bicara bioteknologi, terobosannya apa? Banyak sekali ya, menyembuhkan penyakit yang mungkin dulu belum bisa disembuhkan. Ya walaupun sekarang banyak penyakit yang baru gitu ya, karena banyak sekali penyakit-penyakit dari apa namanya bakteri yang mereka itu sudah apa namanya terekayasa secara genetis ya berevolusi gitu ya. Kemudian memungkinkan respon cepat terhadap krisis kesehatan. Nah, ini di bidang kesehatan banyak sekali ya. Kemudian meningkatkan kesehatan tanaman untuk menahan tekanan lingkungan guna meningkatkan ketahanan pangan. Ya, ini ketahanan pangan nasional. Kemudian meningkatkan kesehatan hewan. Ya, kesehatan hewan harapannya sih untuk pangan juga ya. Kemudian resistensi antimikroba. Nah, mengurangi gas rumah kaca. Nah, kalau gas rumah kaca ini terkait dengan take action terkait dengan climate change ya. Climate change itu apa? Climate change itu adalah perubahan iklim. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah mengembangkan bahan makanan yang menyediakan zat gizi mikro dan solusi makanan yang diperkaya untuk membantu mengakhiri kelaparan. Nah, jadi bahan makanan ini mungkin awalnya
dia aslinya begitu ya, kalau masih di hutan, dia kandungan gizinya nggak terlalu tinggi. Nah, sekarang dengan adanya teknik biofortifikasi itu bisa menambahkan apa namanya zat gizi tertentu ke tanaman gitu ya. Misalkan pisang, kemudian sekarang ada yang namanya beras emas gitu kan, beragam jenis apa tadi apel gitu ya, kemudian buah-buahan itu ternyata bisa kita tambah zat gizinya. Kalau di yang terbaru kemarin saya baca itu ada beras karya orang Unsud ya, karya teman-teman dari Universitas Jenderal Sudirman, itu beras yang namanya Totogi ya, itu juga hasil dari biofortifikasi. Ya, kita akan bahas nanti. Kita akan bahas satu persatu. Ya, coba nih. Mulai dari tanpa kemiskinan. Nah, kalau boleh tahu di sini teman-teman adakah yang berasal dari keluarga petani? Ada nggak? Halo? Ada, Bu. Ada ya? Siapa ini ya? Yang jawab Mbak siapa? Mbak siapa? Yang dari keluarga petani ini jangan malu ya, keluarga saya juga keluarga petani kok. Halo? Justru Alfi, Bu. Oke, Mbak Alfi. Jadi petani itu adalah garda terdepan untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Jangan malu. Kenapa? Karena petani itu kalau nggak ada petani, kita mau makan apa? Ya. Sekarang banyak anak muda yang mungkin mohon maaf gengsi. Saya kalau jadi petani nggak mau. Tapi kita mau makan apa kalau nggak ada petani gitu ya? Ya adanya petani itu harus perlu kita syukuri dan sangat kita syukuri karena masih ada orang yang mau nanam makanan untuk kita gitu ya. Walaupun ada misalkan ada ilmuwan yang bikin beragam jenis tanaman tadi, benih-benihan, tapi kalau nggak ada yang memprosesnya di lapangan, buat apa? Ya, ada benihnya, ada biji-bijian, tapi tidak ada yang nanam ya sama saja. Ya, jadi kita harus berbangga masih ada petani di Indonesia. Karena apa? Karena kita masih melabeli Indonesia sebagai negara eh, apa namanya agraris. Ya. Oke, nah berkaitan dengan tanpa kemiskinan ini, bioteknologi itu bisa membantu petani meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Ya, saya pun juga dari keluarga petani, begitu orang tua saya juga bertani, bertaninya itu padi, ya, bukan beragam, tapi masih fokusnya adalah ke tanaman pangan pokok yaitu beras. Nah, jadi ternyata kalau bercocok tanam itu kan di Indonesia masih pakai metode konvensional ya sebagian besar. Jadi melihat musim. Oh musimnya apa sih ini nanti cocok nggak gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah musim hujan banyak tanaman itu yang ambruk gitu kan. Kemudian apa namanya tanaman padinya itu harus segera dipanen. Bahkan masih hijau itu kadang-kadang sudah dipanen gitu ya. Jadi pengalaman di apa namanya di sawah kami pun juga seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya petani itu diuntungkan dengan adanya pemulihan tanaman. Tanaman yang itu rentan terhadap perubahan iklim, ya. Jadi kalau musimnya kering ya mereka tidak harus butuh banyak air, ya. Kemudian kalau musimnya itu pancaroba, mereka tahan terhadap hama misalkan. Atau misalkan di musim-musim apa namanya hujan seperti ini, itu mereka kalau kelebihan air di sawah misalkan atau di kebun, mereka itu nggak gampang mati. Nah itu harusnya bioteknologi bisa masuk ke sana, ya. Nah, jadi bioteknologi akan berupaya untuk meningkatkan pendapatan pertanian melalui produktivitas ya yang lebih tinggi dan menekan biaya produksi. Nah, kalau petani itu tadi tidak terlalu banyak butuh air, mereka nggak akan terlalu banyak beli air. Karena ternyata masih banyak juga kok petani itu yang mereka airnya itu dari nyedot ya, sedot di apa namanya sumur begitu ya. Nah, nyedot air itu mereka juga butuh biaya. Nah, kalau tanamannya itu mereka tidak terlalu membutuhkan banyak air, otomatis mereka tidak akan banyak mengeluarkan biaya, gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan produktivitas yang lebih baik dan efisien, gitu ya. Kemudian meningkatkan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim. Nah,
sehingga memungkinkan pendapatan pertanian yang lebih stabil. Ya, oke. Jadi pertanian di sini mungkin tidak hanya sekedar pertanian pangan saja ya, tapi bisa juga itu rumput untuk pakan ya. Itu pun juga sangat tergantung dari musim gitu ya. Misalkan masih banyak sekali petani yang mereka itu pakannya yang ambil rumput gitu ya. Misalkan peternak mereka itu ya masih ke rumput gitu yang apa nyabit rumput di sawah gitu kan. Sehingga kalau eh, cuacanya itu ya seperti saat ini yang tidak menentu, mungkin kalau kita cari pakan untuk sapi, untuk kerbau, kambing itu akan lebih kesulitan. Khususnya untuk petani-petani yang ada di gunung gitu ya. Oke. Oke. Nah, coba kita perhatikan gambar di sini. Gambarnya kelihatan teman-teman? Ini? Kelihatan, Bu. Oke. Ini adalah petani di Manggarai. Ada yang tahu nggak Manggarai itu di mana? Bentar. Ada yang tahu Manggarai itu di mana? Di NTT, Bu. Betul, ya di NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Nah, petani-petani yang ada di NTT itu mereka semacam punya semboyan gitu ya. Tama Becur Tuka Kaut. Saya nggak tahu nih bacanya bener apa enggak ya. Jadi di sana mereka itu nanam itu ya hanya untuk memenuhi kebutuhan perut mereka sendiri dan keluarganya. Tidak sampai untuk diekspor atau dijual lebih lebih luas itu mungkin tidak sampai ke sana ya. Yang penting perut kenyang saja. Nah, petani semacam petani yang Manggarai ini disebut dengan petani subsisten atau petani swasembada. Artinya petani yang mereka hanya untuk menyembadakan atau mensejahterakan diri mereka sendiri, ya. Jadi petani-petani yang seperti itu ternyata masih sangat banyak di Indonesia ya. Mereka lahannya terbatas gitu ya, yang ditanam pun adalah komoditas-komoditas yang sangat terbatas ya. Karena mereka ada di wilayah pelosok. Nah, ini PR-nya bioteknologi itu masuk ke situ. Bagaimana caranya memberikan pemuliaan tanaman ya, sehingga bisa dalam satu kali tanam itu hasil panennya melimpah gitu ya. Nah, kemudian tahun 96 sampai 2016 pendapatan bersih pertanian dari tanaman bioteknologi. Bioteknologi itu banyak ya, tak itu pemulihan tanaman secara konvensional maupun modern, itu ternyata bisa menguntungkan 17 juta petani. Ini datanya secara internasional ya, jadi bukan hanya di Indonesia saja. Oke, kemudian tahun 2016 petani di negara berkembang menerima kurang lebih sekitar $5 dan untuk setiap dolar tambahan yang diinvestasikan dalam benih tanaman biotek. Tanaman biotek itu yang sudah di pemulihan tanaman tadi ya. Ataupun oke. Jadi tanaman biotek itu bisa jadi juga nanti adalah tanaman-tanaman transgenik ya, tanaman transgenik yang secara genetis mereka sudah direkayasa. Di Indonesia sudah banyak juga kok ya. Khususnya adalah tanaman pangan padi-padian ya. Nah, di India ini ada kapas BT yang tahan serangga, kemudian ada varietas terong baru gitu kan. Ini yang apa namanya mengurangi kebutuhan akan pestisida. Karena apa? Sudah direkayasa sehingga mereka itu tahan terhadap serangan hama. Ya, oke. Nah, SDG yang kedua ini masih cukup berkaitan dengan yang tadi ya untuk menghapuskan kemiskinan. Ini adalah tanpa kelaparan. Nah, jadi bioteknologi di bidang pertanian dan juga pangan itu ternyata sangat penting dalam rangka untuk membantu memberi makan, memberi makan populasi dunia yang semakin kesini itu semakin banyak ya. Terus bertambah dan bertambah. Jumlah populasi manusia di bumi ini luar biasa. Di Indonesia saja sekarang sudah mencapai kurang lebih 280 juta sekian, 285 jutaan ya. Bayangkan setiap tahunnya area pertanian kita, sawah, ladang itu semakin tergerus. Kenapa? Karena
sudah banyak digunakan untuk hunian. Maka bagaimana bioteknologi itu masuk? Ya dengan lahan yang terbatas bisa menghasilkan pangan ya atau hasil komoditas pertanian yang lebih banyak, lebih beragam ya dan lebih bergizi. Nah, itu. Nah, jadi bioteknologi akan menghasilkan tanaman yang lebih sehat, produktif gitu ya, mengurangi pemborosan makanan dengan memperpanjang masa simpan produk. Jadi tanaman-tanaman transgenik itu mereka sudah direkayasa bagaimana caranya sayuran, buah itu nggak cepat busuk. Nah, kalau teman-teman belinya misalkan di supermarket yang apa namanya ukurannya besar, warnanya bagus, kemudian dia nggak gampang busuk, itu sesungguhnya adalah tanaman atau pangan yang sudah direkayasa secara genetika. Nanti ada pembahasan tentang GMO gitu ya, genetically modified organism. Nah, kemudian ada yang namanya peningkatan gizi anak melalui peningkatan tanaman pokok dengan jumlah vitamin dan mineral esensial. Ada teknik yang namanya biofortifikasi, jadi tanaman itu pemuliaannya ditambah di sisi gen untuk menghasilkan vitamin-vitamin yang tertentu. Ada vitamin B, misalkan vitamin A, dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Kalau ini di Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi, ada bioteknologi dalam rangka menghasilkan tanaman yang lebih produktif. Nah, ini di Klaten, di tempat saya itu ada yang namanya beras delangku gitu. Mereknya namanya varietasnya adalah Rojo Lele ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah makan? Ada yang pernah makan beras Rojo Lele, teman-teman? Pernah, Bu. Pernah. Oke. Nah, jadi tahun 2019 kemarin ya, ini Batan bersama dengan Kabupaten Klaten itu sudah mematenkan 2 varietas rojo lele yang baru. Ada varietas yang baru yang dia lebih bergizi dan lebih pulen gitu ya. Kemudian ini yang bawah ini adalah gambar dari beras Totogi yang tadi saya sampaikan ya. Beras Totogi adalah produk beras premium yang dihasilkan oleh startup company dari koperasi serba usaha punyanya UNSUD atau Universitas Jenderal Sudirman. Ya, ini beras premium dan kaya akan gizinya. Jadi hasil fortifikasi. Ya. Nah, padi rojo lele dan totogi ini merupakan varietas unggul, teman-teman ya. Coba kita bahas. Mulai dari yang varietasnya si totogi. Totogi ini punya 3 varietas ya. Mulai dari Inpago Unsut 1, Inpari Unsut 79 Agritan, dan Inpari Unsut Parimas. Ya. Kalau yang paling atas, Inpago Unsut 1 ini karakteristiknya adalah toleran terhadap kekeringan. Jadi kalau musim kering atau musim panas gitu ya, ini cocok ditanam di lahan kering sebagai padi gugu ya. Atau ditanam di lahan yang irigasinya bergantung pada air hujan atau nggak ada sumur tadi ya untuk irigasi. Kemudian varietas Inpari Unsut 79 Agritan. Nah, ini merupakan varietas padi yang toleran terhadap salinitas atau kadar garam yang tinggi. Ini biasanya di lahan persawahan yang pesisir gitu ya, yang biasanya mereka airnya tuh pakai air dari apa namanya laut begitu, atau masih memiliki kandungan garam yang cukup tinggi. Kemudian Inpari Unsut Parimas. Ini beradaptasi pada lahan kering subur dan lahan kering masam ya, pada dataran yang rendah. Nah, masing-masing ini ternyata mereka beradaptasi, jadi punya varietas yang beda-beda. Kemudian kalau yang ini rojo lele ini ya, ini mengembangkan 2 varietas unggul tahun 2019 kemarin. Varietas rojo lele Serinar dan Serinuk. Jadi varietas ini memiliki umur panen yang jauh lebih pendek dibandingkan yang sebelumnya. Dari 165 hari, 165 hari itu kurang lebih 5 bulanan ya, 5 bulan setengah, menjadi hanya 110 hari. 110 kan berarti tidak ada 4 bulan ya, itu sudah bisa panen. Nah, pengembangan varietas unggul ini dengan teknologi nuklir ya, yang menghasilkan beras yang lebih pulen dan wangi. Makanya ini bekerja samanya dengan Batan. Karena Batan itu adalah Badan Teknologi Nuklir Nasional ya. Oke. Kemudian ada lagi. Nah, ini kalau ini di Afrika ya. Di Afrika itu ada yang namanya jagung BT. Jagung BT ini
adalah jagung yang dia itu memiliki resistensi atau tahan begitu terhadap ulat. Ulatnya namanya adalah ulat geraya, fall armyworm ya. Ini kalau saya artikan itu lucu gitu ya. Ulat apa namanya ulat tentara jatuh gitu ya. Padahal namanya bukan seperti itu, tapi fall armyworm. Nah, tahun 2016 ternyata di Afrika itu ada si ini loh, seperti ini ya, si armyworm itu. Jadi ulat ini menyebabkan gagal panen jagung besar-besaran ya. Kerugiannya bisa hampir di 39 negara di Afrika. Jadi dampaknya ya 300 juta keluarga petani itu mereka tidak bisa atau gagal panen gitu ya. Nah, ini kan sudah menjadi isu di hampir 39 negara, bukan nasional lagi ya, tapi di benua Afrika. Nah, sehingga dimunculkanlah si jagung BT ini. Jagung BT itu hasil rekayasa genetika yang efektif dalam melindungi tanaman jagung dari hama tersebut, khususnya di Brasil. Di Brasil sudah, kemudian dikembangkan di Afrika, gitu ya. Harapannya nanti di Afrika juga bisa mengurangi kegagalan panen jagung. Kemudian kacang tunggak itu apa ya? Apa kalau di kita bukan kacang polong ya? Kacang kedelai, kacang-kacangan ya. Jadi kalau di Afrika itu mereka berupaya mengembangkan kacang tunggak BT yang tahan terhadap serangga pengerek ya. Jadi ada semacam serangga kacang polong begitu yang bisa merusak 90% bahkan. Nah, makanya muncullah varietas baru ini yang tahan terhadap tadi serangga pengerek. Kemudian ini masih Afrika lagi ya, karena di sana itu agak sulit untuk pertaniannya dan banyak kejadian apa namanya kelaparan gitu ya teman-teman. Jadi ada inisiatif jagung hemat air. Nah, jagung hemat air untuk Afrika, mengembangkan jagung yang tahan kekeringan. Kemudian ini Universitas Katolik Santiago itu mengembangkan jeruk dan juga jeruk yang tahan kekeringan dan kentang yang tahan virus. Kalau saya artikan potato itu kan kentang ya, tapi setelah saya cek di websitenya sepertinya ini adalah sweet potato ya. Sweet potato itu adalah, ada yang tahu nggak sweet potato itu apa? Telo ya, apa ya? Apa namanya, sweet potato itu bukan kentang, tapi iya betul ubi ya, ubi ya, ubi yang rasanya manis gitu ya, makanya disebutnya sweet potato. Kemudian yang keempat, mengurangi sampah makanan. Karena apa? Karena masa simpan dari produk hasil pertanian itu lebih lama ya. Apel yang tidak gampang coklat, kentang yang tidak gampang berubah warna ya. Oke, ada lagi nih, kalau di bidang pangan banyak sekali ya teman-teman. Ini tadi tanaman pangan hasil rekayasa genetika untuk memperkaya nutrisi. Nah, untuk mengatasi kekurangan gizi. Jadi PR-nya di Indonesia kalau bantuan sosial itu rata-rata berasnya itu kurang bagus gitu. Kenapa? Karena kandungan gizinya rendah, teman-teman. Padahal sama-sama makan, sama-sama kenyang, tapi kalau kandungan gizi di makanan yang kita makan itu rendah, ya sama saja kok bohong gitu ya. Makanya kita itu juga butuh makanan selain mengenyangkan juga bergizi ya. Salah satunya ya dari komoditas pangan yang kita konsumsi gitu ya. Contohnya ini ada beras emas. Nah, beras emas itu adalah beras yang sudah disisipi gen untuk penghasil vitamin A atau KVA ya. Untuk menyediakan beta karotin dalam jumlah yang lebih lebih layak gitu ya, atau lebih banyak. Nah, kemudian ini sorghum. Kalau di Indonesia mungkin sorghum tidak banyak ditanam ya, tapi beberapa daerah juga ada kok. Seperti di daerah timur itu banyak yang nanam sorghum ini. Sorghum itu sumber karbo ya. Di Afrika banyak nih. Jadi di sana ada proyek sorghum biofortifikasi yang disebut dengan ABS ya, African Biofortification Sorghum ya. Jadi meningkatkan ketersediaan sorghum tadi dengan penambahan zat besi dan seng
serta meningkatkan jumlah dan stabilitas provitamin A dan daya cerna protein sorghum itu sendiri. Nah, ya. Yang di atas ini adalah gambar dari beras emas, yang ini beras biasa, ya. Kalau yang ini adalah sorghum warna-warni, ya, sorghum warna-warni yang dengan jadi kenapa warnanya berbeda? Ini karena kandungan beta karotennya, vitamin A-nya itu beda-beda juga teman-teman ya, beta karoten. Kemudian yang bawah ini adalah mature panicles of different types of sorghum. Nah ini jadi mulai dari yang di sini adalah black, hitam, kemudian white itu middle, kemudian yang ini adalah yang red atau merah gitu ya. Oke. Kemudian yang ini ada di Afrika karena tadi proyeknya ada di Afrika. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tanaman pangan hasil rekayasa genetika. Salah satu contohnya adalah Banana 21 Initiative. Ya, jadi didanai oleh Gates Foundation, Bill Gates, mengembangkan pisang masak hasil rekayasa genetika dengan peningkatan zat besi. Zat besi ini sangat penting untuk perempuan gitu ya, untuk usia-usia remaja yang biasanya mungkin kena anemia karena menstruasi, itu dengan penambahan zat besi 3 kali lipat dan peningkatan provitamin A hingga 4 kali lipat. Nah, ini adalah gambarnya pisangnya ya. Jadi ini adalah PVA biofortifikasi Cavendish. Cavendish itu adalah yang sudah dibudidayakan ya. Jadi pisang hasil budidaya itu namanya pisang Cavendish. Kalau kalian sering ke toko buah itu ada namanya pisang Cavendish ya. Nah, ini kemudian yang B sebelah kiri ini adalah yang sudah difortifikasi. Jadi warnanya lebih kuning gitu ya dibandingkan yang tidak ditambahi dengan tadi, tidak disisipi gen untuk menghasilkan zat besi maupun provitamin A. Nah, ini ya, warnanya berbeda. Kemudian nah, kita masuk ke SDG yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Wah, kalau ini terkait dengan kesehatan banyak sekali ya. Jadi mengembangkan obat-obatan, kemudian vaksin, alat kesehatan, sampai upaya untuk mendeteksi dan menyembuhkan ya. Mendeteksi, mendiagnosis penyakit lebih cepat, akurat gitu ya. Dan juga proses penanganan penyakitnya itu sendiri. Nah, bahkan kita lihat ya, misalkan penelitian dan pengembangan atau R&D untuk menghasilkan terobosan yang meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup bagi populasi global. Nah, perusahaan biofarmasi skala kecil menengah ini jumlahnya semakin banyak ya di berbagai belahan dunia. Kalau di Indonesia itu salah satu perusahaan biofarmasi yang paling besar itu namanya Bio Farma. Ya, Bio Farma. Ini nanti anak-anaknya banyak sampai ke Kimia Farma itu anak dari Bio Farma. Bio Farma itu kalau tidak salah ada di Bandung ya. Pusatnya ada di Bandung. Anak-anaknya si Kimia Farma dan lain sebagainya itu tersebar di berbagai daerah ya. Nah, misalkan ini ada 2 produk dari Bio Farma yang saya ambil dari webnya Bio Farma. Ini ada BioTCV, kemudian vaksin BCG gitu ya. Ini adalah obat-obatan yang dihasilkan dari biofarmasi nasional atau skala nasional yang ada di Indonesia ya. Kemudian terapi bioteknologi dan vaksin. Nah, terapi itu nanti ada antibodi monoklonal, kemudian juga ada stem cell atau sel puncak gitu ya, dalam rangka untuk menangani penyakit. Nah, contohnya ini misalkan teknologi penyuntingan genom yang berpotensi untuk menyembuhkan penyakit yang sebelumnya tidak bisa disembuhkan. Salah satunya adalah metode CRISPR atau CRISPR ya, untuk mengatasi penyakit yang namanya sickle cell. Ya, sickle cell itu adalah sel yang bentuknya sickle atau seperti bulan sabit gitu ya. Jadi sebagian orang itu ternyata ada yang bisa kena penyakit ini, sickle cell atau sel darah merahnya itu bentuknya seperti
ya seperti apa namanya sabit gitu ya, sabit. Sehingga ini nggak sehat ya, karena bentuknya itu kan harusnya bulat seperti ini. Karena dia adalah agen untuk transport si apa namanya oksigen ya, yang di dalamnya itu ada hemoglobin kan. Kemudian nebenglah si oksigen itu karena diikat oleh si hemoglobin kan gitu. Kalau dia bentuknya nggak normal, ya dia nggak akan bisa apa namanya bawa oksigen lebih banyak ya. Oke. Dan sickle cell ini akan memblocking atau memblokade jalannya si sel darah merah yang lain ya. Jadi eritrosit ini kalau ada si sickle cell-nya itu akan apa namanya bisa terganggu ya. Karena dia bentuknya kan tidak normal gitu ya. Jadi agak meruncing di bagian pinggir-pinggirnya sehingga ini menghalangi ya. Ini sampai ke kapiler darah nggak bisa sampai ke sel gitu ya. Oke. Nah, contohnya tadi yang saya sebutkan ada CRISPR. Ini adalah salah satu metode untuk memperbaiki kesalahan genetik yang ada pada seseorang yang mengidap penyakit anemia sel sabit. Jadi mungkin kalau di Indonesia teman-teman pernah dengar gitu ya anemia sel sabit, anemia bulan sabit gitu kan. Itu adalah perubahan satu asam amino di dalam molekul Hb atau hemoglobin. Nah, perubahan ini menyebabkan si hemoglobin atau Hb yang dia tugasnya ngangkut si oksigen tadi membentuk sel darah merah yang bentuknya kayak sabit gitu ya. Nah, sel ini bisa menyumbat pembuluh darah, menyebabkan nyeri dan pasokan oksigen ke jaringan sampai sel itu berkurang ya karena terblokade tadi. Nah, kalau di Amerika Serikat ini kurang lebih apa namanya 1 di antara 100.000 orang itu terkena anemia sel sabit ini ya. Nah, jadi ada pengeditan gennya. Secara genetis itu di apa namanya kalau di biologi molekuler itu akan ditandai kemudian bagian itu akan diedit gitu ya. Nah, teknologi si CRISPR ini atau CRISPR ini dapat meringankan gejalanya, kemudian menurunkan resiko komplikasi, kemudian juga meningkatkan kualitas hidup penderita. Karena kalau dia sudah kena, otomatis kan tidak bisa langsung sembuh begitu ya, karena ini sudah secara genetis ada. Hanya resikonya secara komplikasi itu bisa ditekan gitu. Dan ini masih dalam tahap uji coba juga karena kalau kita bicara tentang metode, apalagi di bidang kedokteran kepada manusia itu kan banyak positif negatifnya ya, banyak dampaknya yang masih perlu diteliti ya. Oke. Nah, kalau si anemia bulan sabit tadi sebenarnya merupakan monogenik ya, monogenik autosomal recessive condition. Jadi monogenik itu bermakna bahwa mutasi genetisnya itu pada satu gen saja ya, single gen. Sementara kalau autosomal ya itu autosomal itu kan berarti pada sel autosom ya, yang bukan sel apa namanya seks ya, tidak tertaut seks. Sehingga sel tubuh begitulah ya, kita gampangnya bilang sel tubuh. Kemudian kalau resesif itu bermakna bahwa seseorang itu baru akan berkembang penyakit si anemia sel sabit tadi kalau ya itu mutasinya itu dari kedua orang tua. Kalau dua-duanya itu terkena sickle cell ya, maka anaknya kemungkinan juga akan bisa terkena gitu ya. Nah, ini ya. Ini kedua orang tua kalau kita bicara tentang apa namanya? Hukum Mendel itu kan hukum Mendel berapa persentasenya gitu ya. Hukum Mendel 1 2 segregasi, maka ini kita bicara misalkan si anak ini berarti tidak punya kemampuan menurunkan sickle cell ya. Kalau yang 2 ini kalau mereka nanti menikah misalkan dengan laki-laki atau perempuan yang sama-sama punya agen ya atau carrier sickle cell juga, maka anaknya nanti juga akan kena. Nah, kalau yang ini dia positif kena sickle cell gitu ya. Oke. Kemudian pada saat penanganan COVID kemarin teman-teman. Saat COVID kemarin kita itu apa namanya? Disuntikkan beragam
beragam vaksin begitu ya, bahkan sampai 3 kali gitu kan. Ini adalah kontribusi yang paling menonjol kalau di bidang farmasi dan kedokteran ya. Dan kita kemarin habis merasakan sendiri begitu kan, vaksin yang luar biasa. Ya, hampir hampir 3, mungkin ada yang 4 kali bahkan karena dosisnya pengennya lebih tinggi, apalagi untuk mereka yang orang-orang medis gitu kan. Jadi vaksin COVID kemarin, salah satunya adalah Pfizer dan Moderna, itu adalah teknologi mRNA ya, jadi messenger RNA. Yang tugasnya diberi messenger itu kan berarti bertugas untuk apa ya, istilahnya membawa pesan gitu ya. Nah, si mRNA ini menghasilkan vaksin ya, kemudian merupakan produk bioteknologi yang inovatif. Nah, vaksin mRNA memberikan instruksi ya, karena mRNA itu memberikan instruksi messenger gitu ya kepada tubuh untuk menghasilkan protein yang mirip dengan protein virus. Virus siapa? Ya SARS-CoV-2 itu. Tapi sayangnya sebenarnya eh, apa namanya? Virus itu senantiasa termutasi terus-menerus, teman-teman. Apalagi sekarang kita dalam kondisi climate change ya. Ada perubahan iklim, kemudian cuaca dan iklimnya itu senantiasa berubah. Maka sebenarnya virus-virus itu sangat gampang termutasi oleh lingkungan. Ya, jadi vaksin tertentu seperti kemarin si Pfizer maupun Moderna itu ya hanya cocok untuk satu jenis virus pada saat itu. Nanti termutasi lagi oleh keadaan ya akan ganti lagi. Begitu terus ya, sehingga sebenarnya agak susah untuk melakukan vaksin kalau penyebabnya itu adalah virus gitu ya. Karena virus-virus itu sangat sangat gampang sekali berkembang. Misalkan virus flu saja. Flu itu kan penyakit atau salesma ya. Salesma itu kan flu merupakan penyakit tahunan ya di sepanjang musim. Maka agak sulit untuk menciptakan vaksin si flu itu ya. Karena tergantung dari kondisi, kemudian daya tahan tubuh juga, kemudian juga lingkungannya mendukung atau tidak gitu. Nah, kemudian nah kemarin pada saat deteksi dan diagnostik bukan hanya apa namanya pencegahan ya, tapi juga untuk mendeteksi dan diagnostik. Kemarin kita itu apa yang diogrok-ogrok di hidung itu kan salah satunya adalah metode untuk PCR gitu ya. PCR itu adalah apa namanya amplifikasi dari DNA atau materi genetik yang ada di tubuh kita. Sebentar, ada yang baru join ya. Oke. Jadi kemarin kita itu spesimennya diambil begitu dari hidung kita dengan teknik ini molecular test ya, molecular test, nucleic acid detection. Nucleic acid itu apa ya? Apa namanya? Asam nukleat ya, asam nukleat yang ada di tubuh kita. Karena kalau kita itu sudah terindikasi terkena COVID ya dari si SARS-CoV-2 tadi, otomatis kan ada perubahan asam nukleat di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita sudah berusaha untuk melawan si virus itu. Maka nanti ketika spesimen ini di swab, diambil gitu, kemudian ekstrak RNA-nya dari spesimen yang akan diubah menjadi DNA, diamplifikasi. Amplifikasi itu diperbanyak gitu ya, melalui teknik yang PCR itu atau polymerase chain reaction. Nah, nanti kita akan mendapatkan lebih banyak hasil atau data mengenai kondisi dari seseorang itu ya, terkait dengan SARS-CoV-2-nya. Ada tidak ya di dalam tubuh si pasien itu ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke SDG atau tujuan yang ketujuh, yaitu energi yang terjangkau dan bersih. Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi, energi itu kan banyak jenisnya ya, baik itu yang bisa terbarukan ataupun yang tidak gitu. Maka kita pilihnya ya harusnya pilih yang bersih ya, bersih, kemudian bisa kita apa namanya adakan kembali ya, bisa diperbarui maksud saya, bisa diperbarui gitu ya. Sumber energi yang bersih dan berkelanjutan. Bagaimana caranya? Ya tentu saja ini adalah kontribusi dari bioteknologi. Salah satunya upaya untuk
mengurangi emisi atau menghasilkan gas rumah kaca ke atmosfer ya. Jadi gas rumah kaca itu banyak sekali bentuknya. Yang paling banyak kalau dari pembakaran bahan bakar minyak fosil gitu itu adalah CO2 atau karbon dioksida. Ya walaupun sekarang juga banyak polemik kalau kita pakai misalkan biogas itu kan converting ke metana gitu ya. Metana itu kurang lebih 100 kali dia lebih kuat dibandingkan CO2 gitu ya. Itu juga menjadi polemik. Tetapi setidaknya dia lebih bersih karena kita tidak menghirup itu dan efeknya ke tubuh kita mungkin tidak terlalu berbahaya. Ya. Nah, biofuel ini berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca karena yang pertama, negara dan kota yang mengadopsinya sudah cukup banyak ya sebagai sumber energi utama gitu. Kemudian perusahaan berusaha untuk berkomitmen untuk meningkatkan produksi dan penggunaan biofuel. Ya, sudah cukup banyak yang memproduksi biosolar dan pakai juga biosolar gitu ya. Kemudian biogas itu paling banyak untuk pembangkit listrik ya biogas atau untuk memasak skalanya masih masih rumahan kalau di Indonesia ya belum sampai ke produksi yang massal begitu. Jadi kalau di luar negeri sudah banyak negara-negara apalagi yang apa namanya negara maju itu mereka belinya sudah nggak pakai apa kayak di kita itu kan masih pakai gas-gas tabung ya. Kalau di luar negeri mereka pakainya pipa dialirkan pakai pipa dan itu isinya biasanya biogas yang lebih bersih. Jadi ketika mereka akan masak itu belinya per berapa per liter gitu ya sekali sekali apa namanya mengonsumsinya nanti hitungannya di belakang gitu. Jadi bukan per tabung seperti di kita. Ya. Jadi perpipaannya ya untuk mendistribusikan tadi energi bersihnya sudah cukup bagus. Oke. Kemudian negara kota semakin banyak menggunakan biofuel. Nah, salah satunya adalah Brasil, pemimpin dalam produksi biofuel dan telah mengganti hampir 42% kebutuhan bensinnya dengan etanol dari tebu. Nah, etanol dari tebu. Jadi bioetanol itu rata-rata dihasilkan dari sumber-sumber apa namanya tanaman yang memiliki kandungan karbohidrat atau gula yang tinggi. Salah satunya adalah tebu itu. Jadi di Brasil itu banyak sekali pertanian untuk menghasilkan untuk nanam tebu. Nah, tebunya bukan untuk gula, tetapi untuk bioetanol, gitu ya. Kemudian di Swedia ini ada satu perusahaan yang menggunakan biogas untuk menghasilkan listrik dan panas serta untuk bahan bakar mobil maupun truk sampah ya. Jadi di kota Kristianstad ini ya. Oke. Di Indonesia sayangnya masih belum ada ya. Kita masih mengolah sampah untuk apa namanya? Di repack gitu ya. Oke. Kemudian energi yang terjangkau dan bersih yang selanjutnya misalkan ini adalah penggunaan apa namanya? Kelapa sawit untuk menghasilkan biofuel juga ya, biosolar salah satunya. Oke. Nah, kalau ini harapannya di Indonesia nanti pengembangan biogas ranahnya seperti ini. Ya, walaupun masih strategi. Oke, baik. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan sebelum kita akhiri. Ada? Apakah ada, teman-teman? Oke, baik. Kalau tidak ada, jangan lupa saya ingatkan ya. Nanti tolong teman-teman membuat kelompok untuk pelaksanaan proyek bioteknologi ya. Nanti kita akan data di grup begitu. Proyek bioteknologinya ada 2 yang harus dikumpulkan sebelum UTS dan saat UAS ya. Sehingga silakan teman-teman nanti mulai direncanakan karena ini sudah pertemuan ketiga sementara UTS kita nanti di pertemuan ke-8 ya. Yang pertama adalah proyek ketahanan pangan ya. Jadi bioteknologi yang hubungannya tadi dengan SDGs yaitu yang kedua atau tanpa kelaparan. Nah,
bagaimana teman-teman bisa menghasilkan produk entah itu pertanian ataupun di bidang pangan gitu ya dengan bioteknologi, memanfaatkan bioteknologi sehingga bisa menjadi salah satu alternatif pangan masa depan. Oke. Bisa dipahami teman-teman untuk proyek yang pertama? Halo? Baik. Ya. Nanti kita akan data setiap kelompok nanti menuliskan di di web di WhatsApp ya, maaf, di WhatsApp atau di WA. Nanti siapa-siapanya, kelompok berapa, dan kalau bisa sudah dilengkapi dengan kira-kira akan membuat apa. Maksimal minggu depan ya, maksimal minggu depan kita akan data dulu. Nanti maksimal minggu depan teman-teman sudah ada bayangan kira-kira akan membuat produk atau proyek bioteknologinya itu apa. Ya, karena di pertemuan keempat nanti kita setelah dari bioteknologi kedokteran itu sudah ke pangan gitu ya. Silakan nanti bisa pikirkan kembali bersama kelompok. Oke. Ada yang ingin tanyakan terkait dengan kelompok dan juga proyeknya? Tidak ada? Nanti yang dari IFET sendiri, yang dari UPS sendiri ya, kelompoknya. Terdiri dari 4-5 mahasiswa saja. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya, silakan.